Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di episode terakhir dari analisa gedung 3 tingkat menggunakan SAP 2000 dengan saya Bilyani. Karena semua beban, dimensi telah kita masukkan pada semua elemen struktur kita, selanjutnya kita akan tinggal run analisis ya, tinggal kita jalankan programnya. Tapi sebelum kita menjalankan program, saya akan menjelaskan sedikit tentang load combination envelope. Guna dari load combination envelope adalah, kita lihat saja di modify show combo-nya. Nah, dalam envelope ini terdapat dua kombinasi beban kita. Jadi, envelope ini berguna untuk melihat beban terbesar dari seluruh kombinasi kita. Jadi kita nggak perlu lihat satu-satu kombinasi, mau lihat mana momen maksimum, mana geser maksimum dari hasil analisis kita. Oke, selanjutnya kita akan, sebelum kita lanjutkan analisis kita Ctrl A. Nah, untuk bawaan default dari SAP 2000 itu membagi tiap member, balok apapun kolom itu 9 kali bagian. Jadi 9 bagian dari balok dan 9 bagian dari kolom. Untuk analisis pada tugas ini, kita lihat di frame output station. Jadi output kita itu hanya dibagi 3. Karena untuk perhitungan manual, untuk penulangan, itu ada momen tumpuan, momen lapangan, dan momen tumpuan lagi. Lalu setelah kita Ctrl A, kita aktifkan semua, kita select, lalu assign yang tadi, assign. Frame output stationnya menjadi 3. Jadi hanya tiap member kita ini dibagi 3, itu tumpuan, lapangan, tumpuan. Selanjutnya kita akan analyze. Pertama kali kita akan set analysis option, kita cek kembali. Untuk perhitungan kita itu adalah space frame. Jadi kita pencet space frame, lalu klik OK. Lalu analyze, run analysis. Untuk modal nggak perlu di run. Do not run case ini kita klik. Lalu kita pencet run now. Kita tunggu sebentar, dia memproses perhitungan dari momen maksimum dan geser maksimumnya. Oke. Nah, untuk melihat perhitungan manual kita, kan kalau balok sama kolom kan perlu momen maksimum. Untuk balok itu ada momen maksimum, geser maksimumnya. Kalau untuk kolom itu ada gaya aksil maksimum sama gaya momennya juga. Untuk mendisplay dari perhitungan kita untuk melihat di mana momen maksimum kita berada, pertama kali untuk balok kita select properties frame section BL2550. Nah, untuk perhitungan manual itu sebenarnya bisa diwakilkan dari salah satu balok yang mengalami momen maksimum dan geser maksimum. Untuk mendisplaykannya kita bisa lihat dengan display show tables. Tapi sebelumnya kita sesuaikan dari satuan yang kita pakai. Satuan yang default sekarang itu kilonewton meter. Nggak apa-apa, jadi kita langsung display show tables. Nah, yang pertama kali mau kita set di sini adalah load casesnya. Karena kita langsung mau lihat yang dari maksimum dan minimum dari masing-masing member, momen maksimum, momen minimum, gaya geser maksimum, gaya geser minimumnya. Kita langsung select load cases envelope. Lalu klik OK. Jadi cuma satu load casesnya kita. Lalu analisis elemen output, frame output, elemen forces. Kalian centang saja, lalu klik OK.
ini sudah semuanya dari balok kita. Ini ada tabel-tabel perhitungan kita. Itu P itu gaya aksial, V itu gaya geser, M itu momen. Setelah kita ada untuk tabelnya, kita file, export all tables to Excel. Jadi hasil perhitungan kita langsung diimpor dalam Excel. Oke. Ini hasil perhitungan Excel kita. Yang perhitungan untuk balok yang penting cuman P sama V2 sama M3. Jadi untuk sementara kita hide dulu. V3 kita hide. Torsinya kita hide juga. M2 yang kita hide. Dan frame element dan element station yang kita hide juga. Selanjutnya kita akan sortir mana momen paling besar, mana momen paling kecil. Sebenarnya kalau di Excel ini dia paling kecilnya adalah minus. Nah, untuk perhitungan kita, yang mana momen tumpuan, yang mana momen lapangan. Untuk melihat yang mana momen tumpuan, mana momen lapangan, kita aktifkan frame, envelope, momen 33. Kita lihat salah satu membernya, aktifkan exit. Nah, untuk momen tumpuan adalah momen negatif, sedangkan untuk momen lapangan adalah momen positif. Jadi, untuk balok kita sortir terlebih dahulu. Sort, custom sort, Newton meter, smallest to largest. Oke. Jadi untuk balok kita mempunyai momen ultimate atau MU. MU untuk yang tumpuan sebesar 122,4 kN, sedangkan MU untuk lapangan, kita lihat saja, tarik ke yang paling bawah sebesar 76,314. Nah, ini untuk perhitungan balok kita sudah ada outputnya otomatis. Jadi kita langsung tinggal lanjutkan perhitungan manual menggunakan perhitungan manual menggunakan Excel, atau bisa juga tulis tangan. Jadi MU tumpuan sama lapangannya bisa, tinggal perhitungan pembesiannya saja. Selanjutnya kita akan mengaktifkan output dari kolom. Kembali kita aktifkan, kita select terlebih dahulu, select properties, frame section, kolom 3535. Gunanya memilih select kolom 3535 itu, jadi seluruh kolom kita yang menggunakan dimensi 3535 akan terselect. Setelah diselect, kita kembali ke display, show tables. Kita klik lagi frame output, element forces frame, lalu klik OK. Dan di sini kembali kita file, export all tables to Excel. Nah, jadi ini adalah hasil analisis untuk kolom. Untuk kolom yang dilihat itu adalah P dan M2, M3. Jadi untuk sisanya kita hide terlebih dahulu. Untuk gaya gesernya sebenarnya perlu juga untuk tulangan sengkangnya. Tapi jika kalian memang perlu, tinggal kalian sortir saja. Nah, selanjutnya kita akan sortir untuk gaya aksial, momen 2 sama momen 3. Setelah kalian sortir, itulah data untuk perhitungan manual kalian seperti balok tadi. Ini kita sortir saja yang mana paling besar, untuk momen 2 sama momen 3 nya juga. Nah, pada sub 2000 ini sebenarnya kita bisa langsung menghitung untuk tulangan. Bagaimana caranya? Kalian klik design, concrete frame design. Kita revisi dulu standar yang kita pakai.
Yang membedakan standar kita dari ACI hanya untuk V tension controlnya kita ganti 0,8. Seingat saya ini. Setelah itu desain, concrete frame design, dan start design check of structure. Jadi otomatis seluruhnya kita hitung tulangannya. Ini otomatis kita lihat. Nah, ini tulangannya, ini luas tulangannya 500 berapa, 5.000 ya. Sekitar itulah. Kita cek apakah struktur kita ini aman. Verify all member pass. Nah, jadi dengan dimensi kita, dengan dimensi yang telah kita buat itu 35-35 untuk kolom, 25-50 untuk balok, dengan beban yang ada, tulangan kita aman. All concrete frame pass the stress capacity check or are design. Jadi struktur kita aman, jadi kita tinggal ngitung manualnya untuk pembesian. Kita bisa mereferensikan perhitungan-perhitungan dimensi tulangan ini ke cross check sama perhitungan manual kita. Jadi alhamdulillah sampai sini saja untuk tutorial SAP 2000 analisis gedung 3 tingkat. Jadi setelah semua dimodelkan dari balok sama kolom, dan selanjutnya sebenarnya kita harus modelkan tangga. Tapi untuk kali ini kita nggak dimodelkan karena kita menganggap tangga itu terpisah dari struktur kita. Terima kasih yang telah menonton semua episode ya untuk tutorial kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan ucapan mohon maaf karena saya juga masih, jujur saya juga masih belajar dalam SAP 2000. Jika ada yang miss dari ajaran saya, tolong komen di bawah. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.